Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di mata kuliah perencanaan strategi sistem informasi, kita akan membahas terkait salah satu framework yang digunakan yaitu Arta SIP. Fase yang perlu kita perhatikan sebelum kita memulai rangkaian fase di MTK ini yaitu kita harus menentukan perencanaan atau planningnya itu seperti apa dalam memulai proyek sistem informasi. Nah, di sini terdapat beberapa komponen ya yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah kita harus mengerti keadaan dari perusahaan itu seperti apa. Kita deskripsikan hari ini itu keadaan perusahaan itu harus seperti apa. Seperti bisnis itu harus mengarahkan SI, sehingga harus memahami secara menyeluruh tujuan dan tantangan bisnis serta di mana SI itu saat ini ada di ini. Sehingga perencanaan sistem informasi ini melihat dari perspektif bisnis dan sistem informasi. Dan kemudian kita akan tahu arah bisnis di masa depan itu harus seperti apa. Sehingga nanti kita akan bisa memformulasikan strategi yang kita akan tentukan. Nah, setelah kita memformulasikan strategi, kita akan memformulasikan bagaimana strategi implementasinya, yaitu berupa perencanaan di mana kita akan menghadapi atau mengusung sistem informasi itu seperti apa. Tentunya dalam perencanaan itu kita perlu mengembangkan suatu rencana dalam merencanakan sistem informasi. Rencana ini bisa dimulai dengan memahami visi operasional bisnis di masa depan. Visi operasional bisnis ini menjadi salah satu dasar bagi misi, tujuan, strategi, dan arsitektur komputasi teknis informasi. Sehingga dari situ kita tahu bagaimana evaluasi sistem saat ini dengan membandingkan sistem tersebut dengan visi operasional dalam perusahaan di masa depan dan arsitektur informasi yang diinginkan. Nah, kita bisa lihat pada slide berikut ya. Kita tahu arahnya bisnis itu akan seperti apa. Nah, mungkin kita mulai dari yang kemudian menyusun sistem informasi, misi atau tujuannya seperti apa, sehingga kita bisa menentukan strategi bagaimana sistem informasi ini akan diterapkan di perusahaan, dan tentunya harapannya akan menghasilkan komponen arsitektur, sehingga itu akan membantu berjalannya atau tercapainya tujuan dari sistem informasi. Maka dari itu kita perlu yang namanya current system assessment atau bagaimana kita menilai sekarang sistemnya itu seperti apa. Baik, ini salah satu contoh terkait apa saja sih yang perlu disiapkan atau uh, yang perlu dibahas ya dalam perencanaan. Nah, di sini dalam menentukan rencana proyek kita ke depannya seperti apa, terdapat beberapa yang perlu dilakukan, yaitu salah satunya itu current business situation. Nah, sebagai contoh di current business situation ini, apa yang kita lakukan? Pertama, informasi tentang semua hal yang ada di bisnis tersebut, termasuk lingkupnya seperti apa, organisasinya seperti apa, budayanya seperti apa, kemudian arahnya mau kemana. Jadi, mungkin ini berkaitan dengan visi misinya, kemudian kita tahu operasi yang ada di bisnis itu seperti apa. Nah, setelah kita tahu semua informasi tersebut, kita analisis menggunakan SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Sehingga kita tahu kekuatan dari bisnis tersebut itu seperti apa, weakness-nya atau kelemahannya seperti apa, sehingga kita padukan dengan opportunity yang ada di luar itu seperti apa, dan ancaman yang nantinya akan dihadapi seperti apa. Nah, ini contoh dari plan sampel, sehingga ini beberapa kegiatan yang perlu dilakukan dalam nanti proyek informasi. Kalau sudah tahu seperti ini ya, jadi dalam setiap kegiatan itu terdapat konten-konten atau kegiatan yang perlu dilakukan.
Baik, setelah kita sudah tahu apa saja yang dilakukan, teman-teman perlu ketahui ya bahwa di Anita Kasidi itu terdapat 4 fase. Yang pertama itu adalah fase visioning, yang kedua adalah fase analisis, yang ketiga adalah fase direction, dan yang terakhir adalah fase recommendation. Nah, masing-masing dari fase ini tentunya perlu ada kegiatan atau aktivitas yang dilakukan. Nah, itu kan kita sudah menyusun ya bagaimana plan kontennya apa sih yang dilakukan. Nah, dari konten ini kita petakan dalam setiap fase yang ada di Anita Kasidi. Misalnya di fase 1 vision ini apa yang sudah kita lakukan? Yang pertama adalah kita menganalisis bisnis sekarang itu seperti apa. Mulai dari mencari informasi, tujuannya atau direction bisnis seperti apa, operating vision, dan melakukan SWOT analisis. Kemudian kita juga lakukan bisnis atau IS link, yang dimana ini mencakup IS implication-nya seperti apa, yaitu nanti kita ketika diterapkan sistem informasi, itu implikasi yang akan diterapkan di perusahaan atau yang kemudian di perusahaan seperti apa. Terus kita bisa menentukan key business measurement, sehingga bisnis ini dapat berhasil ditentukan oleh indikator apa saja. Kemudian key business requirement dan yang ketiga bisnis proses improvement. Nah, dari sini kita bisa tahu mana dulu yang perlu dilakukan. Karena ini kita sudah memetakan dalam setiap tahapan aplikasi dan di sini juga sudah ada penomorannya sehingga kita tahu pertama kali yang kita lakukan adalah menganalisis situasi bisnis saat ini sampai dengan nanti di kegiatan 9 yaitu implementation plan, yaitu kita mengimplementasikan perencanaan seperti apa, mulai dari melalui proyek informasi, roadmap-nya seperti apa, biayanya, dan investasi yang akan dilakukan seperti apa. Setelah kita menentukan kegiatan itu masuk ke fase apa saja yang ada di Anita Kasidi, dan kemudian kita menentukan adalah schedule, yaitu jadwal secara terperinci. Kalau di sini kan kita tidak tahu ya, kita tahu urutannya seperti apa, namun kita tidak tahu waktu kita akan dilakukan. Nah, kalau di schedule sampel ini kita tahu setiap minggunya kita harus melakukan apa. Seperti contoh di sini ada di visioning terbagi dalam 3 kegiatan. Yang pertama itu ada initiate and manage the project yang dilakukan pada minggu pertama. Yang kedua ada understand business situation and vision. Ini dilakukan pada minggu ke-1 sampai minggu ke-3, sehingga durasinya adalah 3 minggu. Dan yang terakhir adalah documentation and complete the finding. Kita konfirmasi ya ke stakeholder yang terkait, ini dilakukan secara 2 minggu. Nah, dari sini kita bisa tahu kira-kira proyek ini itu selesainya kapan, membutuhkan waktu berapa lama, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita melakukan proyek ini tentu itu timeline-nya jelas. Sehingga kapan kita harus melakukan ketetapan ini, batas waktunya juga jelas. Nah, masuk ke Anita Kasidi. Yang tadi sempat saya singgung ya, bahwasanya Anita Kasidi itu terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah vision phase, yang kedua adalah analysis phase, yang ketiga adalah direction phase, dan yang terakhir adalah recommendation phase. Nah, ini tahapan jadi perlu dilakukan secara terurut ya, teman-teman ya. Dalam dirinya dari Anita Kasidi ini dalam satu fase itu terdapat 3 tahapan atau 3 kegiatan. Jadi ada 4 fase yang dibagi dalam 3 tahapan atau 3 aktivitas. Mulai dari visioning phase kita menentukan initiate dan manage the project, yang kedua ada understand business situation, dan yang terakhir ada document and complete the business analysis. Nah, dari keempat tahapan ini, teman-teman perlu ya yang namanya input dan output dari setiap tahapannya, sehingga apa yang akan dicapai dalam setiap tahapan itu jelas. Nah, untuk mengetahui input dan output, kita bahas selanjutnya. Yang pertama adalah di fase visioning. Dibagi menjadi 3 kegiatan, initiate and manage project,
understand business situation, dan yang terakhir adalah contain document and contain the finding. Nah, pada tahap tujuan ini fokusnya adalah pada tiga kegiatan utama, yaitu memulai dan mengelola proyek itu sendiri. Yang kedua adalah memahami situasi bisnis dan visinya bisnis sekarang itu seperti apa. Jadi kita tahu sekarang itu bisnisnya itu seperti apa, perusahaan itu melakukan bisnis apa, caranya seperti apa, termasuk dari mulai pemasaran, production, pemasaran, sampai dia sampai produk itu sampai ke tangan customer. Dan yang terakhir adalah dokumentasi dan konfirmasi analisis bisnis. Setelah kita memahami situasi bisnis, tentu itu didokumentasikan, dicatat, dibuat dokumen seperti apa. Dan terakhir itu dikonfirmasi kembali ke stakeholder yang terlibat, apakah ini sesuai benar sesuai dengan yang ada di bisnis tersebut. Nah, tiga kegiatan tersebut dibagi menjadi milestone atau capaian-capaian kecil sehingga kita bisa mengidentifikasi dengan detail. Milestone seperti apa? Jadi ini ya, di vision phase dibagi tiga, initiate, business, and analyze business. Nah, di sini dalam setiap tahapan itu dibagi menjadi beberapa milestone. Artinya ini ada suatu aktivitas yang perlu kita lakukan. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada panah pecahan. Ini adalah output dari setiap tahapan yang ada di anit visioner. Sebagai contoh, tahap pertama ya teman-teman ya, kita di-initiate and manage the project. Apa yang perlu dilakukan? Yang pertama itu adalah finalize objective, goal, and scope. Kira-kira tujuan dari proyek ini apa yang perlu dicapai dan skopnya itu seperti apa? Apakah skopnya itu kecil, menengah, atau besar? Yang kedua adalah identify resource, role, and responsibility interview participant. Kita identifikasi di suatu bisnis atau perusahaan itu memiliki sumber daya apa saja. Kemudian siapa saja yang bertanggung jawab di bisnis ini atau setiap kegiatan ya atau bisnis activity, dan caranya adalah dengan melakukan interview ke partisipan, artinya interview kepada stakeholder yang terlibat. Yang ketiga adalah campaign deliverable and work plan. Jadi setelah kita tahu resource-nya seperti apa, siapa yang terlibat, kita konfirmasi kembali apakah ini benar dan kita susun ya kira-kira pekerjaan yang nanti ke depannya akan dilakukan ada seperti apa. Sehingga kita mempunyai draft deliverables, yaitu dokumentasi di mana kita merencanakan satu proyek ini. Kemudian tahap selanjutnya setelah kita punya dokumentasinya ya, kita mempunyai draft deliverable template sehingga kita punya masing-masing kegiatan itu kira-kira outputnya seperti apa. Kemudian setelah kita punya draft, kita umumkan proyeknya dan kita mulai memperkenalkan proyek yang akan dilakukan. Sehingga apa stakeholder itu bisa sadar bahwasanya akan melakukan suatu proyek dengan formasi. Sehingga mereka juga sadar ya dan ikut andil keterlibatannya dalam proyek tersebut. Dan yang terakhir adalah review and confirm project plan. Di setiap tahapan pasti diakhiri dengan milestone review and confirm project plan, karena ini perlu dikonfirmasi kembali kepada stakeholder terkait hasil analisis yang kita lakukan. Nah, pada ini project ini apa sih yang perlu dihasilkan? Yang pertama itu adalah purpose, atau tujuannya seperti apa, prosesnya apa saja, dan skopnya seberapa besar. Siapa saja yang terlibat dalam proyek partisipan, kemudian deliverable table of content structure, artinya ini adalah sebuah template ya, di mana ada yang kita tata cara kerjanya seperti apa, kita umumkan perjanjian dan status report structure, yaitu status yang menggambarkan proyek ini ada di titik mana. Selanjutnya adalah di business review, yaitu melakukan atau memahami business situation, situasi bisnis sekarang seperti apa, dan visi dari bisnisnya.
Tentunya melihat dari judulnya ini kita bisa tahu ya analisis lebih mendalam terkait bisnis tersebut. Yang pertama adalah review business documentation. Kita bisa memahami suatu bisnis itu dari dokumen-dokumen yang telah dimiliki oleh bisnis tersebut. Misalkan laporan keuangan, laporan kinerja, laporan penjualan, laporan produksi, dan dokumen-dokumentasi lain yang mendukung untuk memahami eh, bisnis situasinya saat ini seperti apa. Yang kedua adalah develop business interview version survey, workshop, and structure. Setelah kita memahami dokumentasi yang ada di perusahaan, tentunya informasi tersebut masih kurang ya, sehingga kita perlu melakukan interview kepada stakeholder yang terlibat, survei, kalau perlu bisa workshop, yang secara struktur ya, sehingga kita menambah data yang akan kita kumpulkan. Kita lakukan penjadwalan sehingga itu tidak mengganggu dari pekerjaan yang dilakukan stakeholder. Kemudian kita melakukan secara terjadwal dan mendokumentasikan hasil interview, workshop, ataupun survei yang telah dilakukan. Dan setelah kita mendokumentasikan, kita susun dokumentasi, dan yang terakhir kita review dengan stakeholder ya, teman-teman ya, supaya itu akan menjadi inputan di tahapan selanjutnya. Kemudian output yang dihasilkan dari tahapan bisnis review ini adalah tahap bisnis interview review question. Pastinya kita menyusun ya pertanyaan baik di interview maupun di survei ataupun detail ya dari interviewnya seperti apa, dan jika itu dilakukan workshop kita bisa tahu apa-apa poin atau yang perlu kita catat dan hasilnya seperti apa. Jadi ini ya dari kegiatan ini outputnya atau luarannya harus seperti apa. Dan yang terakhir adalah analyze bisnis. Kita melakukan dokumentasi dan mengkonfirmasi bisnis analisis yang sudah dilakukan. Oke, yang pertama pastinya kita sudah punya dokumentasi ya, yang dari interview, baik dari workshop maupun survei. Tentunya dari situ kita bisa menyusun dokumen terkait keadaan atau situasi bisnis saat ini, kemudian bisnis seperti apa, value yang diterapkan dalam bisnis seperti apa, tujuan dan strategi, arahnya seperti apa, operasi yang dilakukan seperti apa, bisnis proyeknya seperti apa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan bisnis saat ini. Yang kedua adalah mendokumentasi bisnis-bisnis tren. Kita bisa survei di luar perusahaan ya, kira-kira trennya sekarang itu seperti apa. Kemudian selain dari itu kita juga bisa mendapatkan feedback dari customer seperti apa. Misalkan itu dari survei customer, atau biasanya perusahaan itu kan punya ya survei atau rating yang dihasilkan dari review customer. Setelah itu, setelah kita tahu ya kita analisis kekuatannya perusahaan ini atau bisnis ini itu punya kekuatan apa saja, punya kolam makan apa saja, kemudian kita survei ke legal, opportunity atau kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis ini seperti apa, dan ancaman yang mungkin dihadapi atau sedang dihadapi dari bisnis itu seperti apa. Sehingga kita bisa menghasilkan dokumentasi bisnis. Informasi ini berimpact atau berdampak apa kepada bisnis tersebut. Dan yang terakhir kita mereview dan confirm kembali business situation yang telah kita pahami. Penting dari tahapan ini itu punya output. Yang pertama adalah business information, business direction, business operating vision, business requirement, measurement, proses improvement, yaitu proses apa saja yang kita bisa kembangkan ya untuk membantu dalam menuju visi dan misi perusahaan. Kemudian analisis hasil analisis SWOT dan IS implication, dampaknya transformasi di perusahaan ketika diterapkan itu seperti apa.
Oke, baik. Ini adalah review singkat atau secara keseluruhan ya dari tahap pertama di Anita Kasidi yaitu visioning phase. Nah, setelah ini kita akan bahas satu persatu bagaimana sih dalam step Nelson itu dilakukan. Nah, tahap pertama dalam visioning phase itu adalah initiate and manage the project. Ini dimulai dengan mengembangkan bagaimana rencana proyek yang akan menggambarkan supaya rencana dari proyek tersebut, kemudian sumber daya dan jadwalnya seperti apa. Sehingga kita harus menetapkan jadwal dengan hasil yang diharapkan. Dan selain itu kita juga harus memastikan tim proyek memahami prioritas upaya ini dan berkomitmen pada jadwal yang telah ditetapkan. Nah, ini merupakan hal penting ya ketika kita sudah memilih tim proyek ini. Tentu tim proyek ini harus komitmen terhadap proyek sehingga tujuan dari proyek ini bisa tercapai. Nah, di sini tentu membutuhkan yang namanya skill komunikasi karena tanpa komunikasi dan prioritas yang jelas, upaya perencanaan akan tertunda karena tanggung jawab dan dukungan operasional dalam proyek ini akan menjadi suatu prioritas. Yang pertama adalah finalize objective, goal, and scope. Tujuan dari tahapan ini untuk menetapkan dan mendokumentasikan secara jelas dari tujuan perencanaan strategi sistem informasi. Nah, tujuan ini harus seperti apa? Yang pertama, perlu jelas dan terdefinisi dengan baik. Tidak perlu panjang-panjang, ringkas, namun komprehensif, tetap menggambarkan dari sisi perusahaannya. Yang ketiga adalah meyakinkan dan memiliki urgensi, sehingga tujuan ini memang penting untuk keberlangsungan dari suatu bisnis atau perusahaan. Yang terakhir adalah menjelaskan alasan strategis dilakukannya AS terkait tujuan, sehingga tujuan ini juga merangkum ya bagaimana strategis informasi itu akan dilakukan. Karakteristik tujuan dari rencana strategis informasi secara umum dapat dilihat pada Anita Pasidi. Jadi di bukunya Anita Pasidi sudah lengkap ya contoh-contohnya seperti apa dan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali tujuan di perusahaan itu seperti apa. Yaitu pertama terkait business application, technical infrastructure, people or organization, process, and budget. Milestone yang kedua adalah identify resource, role, and responsibility interview participant. Nah, yang perlu dilakukan dalam tahapan ini atau milestone ini adalah yang pertama adalah memastikan sumber daya itu tersedia seperti waktu. Artinya memang bisnis ini memang menyediakan waktu untuk melakukan proyek informasi ini. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Ini juga penting ya karena dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam bisnis tersebut itu akan menekan biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian kompetensinya seperti apa? Kira-kira sumber daya yang terlibat itu mempunyai kemampuan atau tidak dalam melakukan proyek ini. Dan yang terakhir pastinya punya komitmen ya teman-teman yang ini perlu di manajemen secara berkala. Yang kedua adalah menentukan peran dan tanggung jawab. Kan kita tadi sudah tahu ya siapa yang terlibat, kompetensinya seperti apa, sehingga dari situ kita bisa memetakan kira-kira mana saja orang-orang itu yang akan ditempatkan dalam aktivitas yang ada di proyek tersebut. Seperti bisnis, SIT, dan mungkin kalau jika ada yang statusnya sebagai konsultan termasuk otoritas pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah mempertimbangkan bantuan eksternal. Apakah dari sumber daya yang dimiliki itu sudah cukup atau memang kita perlu mempertimbangkan untuk mengambil sumber daya dari luar. Seperti untuk keahlian tambahan, perspektif netral, dan menjaga ketepatan waktu. Dan yang terakhir adalah menentukan siapa yang akan diwawancarai. Mungkin ini memerlukan lebih banyak partisipan ya, lebih banyak ke ide, ownership, namun waktu perencanaannya akan lebih lama. Karena dia mengambil data terlebih dahulu.
Milestone yang ketiga adalah confirm deliverable and work plan. Apa yang perlu kita lakukan ya di milestone ini adalah yang pertama adalah meninjau metodologi perencanaan untuk menyusun fitur atau table of content strategi. Jadi eh, ada beberapa framework atau mungkin beberapa cara ya untuk melakukan suatu proyek informasi. Nah, kita menyusun kira-kira metode yang kita lakukan itu memakai metode apa sehingga setiap tahapan atau aktivitasnya akan jelas. Yang kedua adalah memastikan setiap tujuan dan pertanyaan awal terjawab dalam dokumen sehingga ini akan membantu untuk mengumpulkan informasi-informasi. Kemudian menentukan dengan jelas deliverable yang akan dihasilkan dengan terakhir dan mereview dan menyepakati work plan bersama seluruh tim dan perencanaan. Oke, tadi kita sudah sampai dari video milestone ketiga ya. Kemudian kita lanjut ke milestone keempat, yaitu draft deliverable template. Di sini kita menyusun template sejak awal, di mana proyek itu dimulai, untuk wadah ya seluruh hasil perencanaan. Jadi dokumentasinya itu bisa jelas. Dokumen yang digunakan untuk review di setiap milestone dan diperbarui secara iteratif jika memang itu membutuhkan suatu pembaruan. Dan beberapa template yang perlu dipersiapkan di antaranya adalah dokumen sebelum wawancara, dokumen lengkap IS Strategic Plan, dan itu mencakup table of content, purpose, scope, dan proses perencanaan di bagian lampiran. Dan terakhir ada dokumen presentasi untuk manajemen eksekutif. Milestone yang kelima adalah announce the project, conduct project orientation. Nah, di sini kita melakukan pengumuman ya secara resmi proyek rencana strategis kepada seluruh pihak yang terlibat. Nah, di sini kita bisa sampaikan tujuan dan ruang lingkup proyek, misalkan ini bisa melalui email atau meeting ya, teman-teman ya. Jadi mengumumkan secara uh, resmi, sampaikan tujuan dan ruang lingkup proyek. Kemudian jika melibatkan tim, lakukan sesi orientasi untuk menjelaskan gambaran proyek tersebut seperti apa, peran dan tanggung jawab masing-masing, dan ekspektasi dari partisipan. Milestone yang keenam ada establish ongoing project governance, communication, and status report. Apa yang perlu dilakukan yaitu menetapkan mekanisme governance dan komunikasi selama proyek berlangsung, menentukan siapa saja yang perlu menerima laporan perkembangan, dan menentukan frekuensi pelaporan, misalnya mingguan atau 2 mingguan. Jadi frekuensi ini untuk membantu report dari proyeknya seperti apa. Dan yang terakhir adalah memastikan pimpinan atau atasan CIO menerima update rutin sebagai bentuk akuntabilitas sehingga pimpinan itu bisa tahu hasil atau statusnya report itu sampai mana. Milestone yang ketujuh adalah review dan confirm project plan. Nah, ini terbagi secara berkala steering committee, terutama saat milestone selesai. Kita bisa meninjau kembali objektif dan skop proyek, project plan, roles and responsibility, review partisipan, dan struktur deliverable. Itu apakah ada yang perlu diubah atau bisa tetap. Dan yang terakhir adalah meminta umpan balik dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Karena kan setiap milestone itu sudah berjalan ya. Nah, ketika milestone yang berjalan ini sudah selesai, maka kita review lagi kira-kira ada yang kurang, ada yang perlu ditambahkan, dan itu juga tidak hanya di sini, tapi untuk kedepannya seperti apa. Memasuki stage yang kedua, yaitu understand business situation and vision, di mana kita harus memahami situasi dan visi bisnis dalam merencanakan strategi sistem informasi. Karena setiap arah informasi harus selaras dengan tujuan dan perubahan bisnis, tanpa pemahaman yang menyeluruh, termasuk potensi di dalam perusahaan, produk, pasar, atau model operasional, perusahaan berisiko mengimplementasikan sistem yang tidak sesuai kebutuhan di masa depan. Oleh karena itu, informasi perlu berdiskusi dengan manajemen eksekutif untuk memastikan keselarasan terhadap arah dan tantangan bisnis. Nah, ini kita lihat milestone apa saja.
Milestone yang pertama adalah review business documentation. Nah, di sini kita bisa memulai memahami bisnis dengan meninjau dokumen-dokumen bisnis yang bisa memberikan informasi kepada kita untuk memahami bisnis atau perusahaan itu seperti apa. Nah, di sini di bukunya Anita Kasidi ini ada contoh eh, report atau dokumentasi yang kita bisa manfaatkan untuk menggali bisnis tersebut. Ada business plan, planning manajerial, brosur, sales and marketing, organization charts, berorganisasi ya. Kemudian laporan secara berkala, kemudian budget and budgeting planning presentation. Di perusahaan itu ada pegawai apa saja, mission, vision, and value, business objective, sampai internet size dan survei di seluruh pegawai, termasuk juga survei dari customer. Di Anita Kasigi, untuk lebih lengkapnya, kita bisa lihat exhibit 4.3 business situation untuk melihat contoh-contoh dokumen yang ada di perusahaan. Nah, yang kedua adalah review business documentation ya. Ini masing-masing satu. Ini ada contohnya exhibit 4.3 business situation itu seperti apa. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang membantu teman-teman untuk memahami dari bisnis tersebut. Nah, yang kedua adalah develop business review, question, survey, workshop, and structure. Di sini kita bisa menggunakan, kalau interview ya, kita bahas dulu yang pertama interview. Bisa menggunakan interview sebagai metode utama pengumpulan input ES lebih plan untuk melengkapi dengan workshop dan instrumen kelompok dan survei data kuantitatif. Dengan ini harus menyusun pertanyaan secara fokus, jelas, dan struktur maksimal 1,5 jam. Jadi kalau interview itu nggak bisa lama-lama ya, karena kita juga harus mempertimbangkan kefokusan dari seseorang yang kita wawancara. Menghindari sesi menjadi ajang keluhan, pastikan diskusi itu menjadi produktif sesuai dengan interview structure. Dulu mempersiapkan pertanyaan khusus untuk staf eksekutif jika diperlukan. Jadi ketika interview itu pertanyaannya boleh tidak sama antar level manajerial, sehingga kita bisa menggali informasi yang sesuai dengan jabatan-jabatan yang ada di perusahaan. Struktur dan pembahasan bisnis dibagi dalam 3 bidang. Yang pertama adalah peran dan tanggung jawab departemen, pandangan terhadap bisnis secara keseluruhan, dan perspektif terhadap sistem informasi. Ini beberapa contoh pertanyaan dalam sesi review terkait business interview. Seperti yang pertama itu your business department, your job. Yang pertama, what is your title, departmental and area responsibility. Jadi kita tanyakan dulu, titelnya menjabat atau statusnya sebagai apa, departemen, tanggung jawabnya itu seperti apa. Tadi yang kedua bisa melakukan survei. Nah, survei ini biasanya merupakan alat penting untuk mengumpulkan data kuantitatif dan membandingkan progres dari tahun ke tahun. Karena melakukan survei sehingga data ini bisa bersifat singkat, umum, atau detail dan spesifik. Semakin detail survei itu akan semakin akurat informasi untuk pengambilan keputusan. Namun, survei ini yang detail membutuhkan waktu dan komitmen dari bisnis. Jadi meskipun survei ini bisa singkat, tapi itu perlu membutuhkan waktu yang lebih dari bisnis. Ini contoh dari business survey example. Jadi dijawab dengan ada pertanyaan yang ada responnya ya teman-teman. Yang responnya saya tentukan, ada juga yang responnya itu ditentukan oleh angka. Misalkan ini menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Contohnya, misalkan surveinya itu I'm aware of the process to follow and who to contact when I need IS related assistance. Nah, ini bisa dijawab dari yang diberikan survei ya, antara 1 sampai 5, atau kalau misalkan tidak tahu bisa dijawab N. Dan yang terakhir adalah metode workshop. Jadi
kita bisa menjadwalkan interview dan workshop dengan unit bisnis, antisipasi tantangan administratif ya, misalkan jadwal dari pegawainya itu sangat padat dan tentu itu akan menyita ya waktunya. Kalau perlu kita bisa meminta bantuan koordinasi penjadwalan dan siapkan pemasaran resmi untuk jadwal-jadwal yang tadi tentukan. Ini sebagai contoh ya interview announcement. Jadi di sini diberikan contoh bahwasannya akan dilakukan berdasarkan kita menyusun SLDT, maka akan dilakukan diskusi antara jam segini, tanggal segini, sehingga mereka bisa aware bahwasanya mereka juga dibutuhkan dalam proses interview tersebut. Milestone yang keempat adalah conduct business interview dan workshop survey. Di sini kita bisa menekankan pentingnya memahami arah strategi bisnis agar bisa informasi selaras dengan kebutuhan saat ini dan masa depan. Nah, tadi sempat disinggung ya bahwa interview itu tidak boleh lama-lama, sehingga maksimal waktu yang dihabiskan untuk interview adalah 1,5 jam. Jangan lupa minta izin jika ingin merekam percakapan dalam interview. Lakukan diskusi secara fleksibel dan terbuka, mendengarkan secara aktif, dan menggali lebih dalam. Karena ketika kita menginterview itu tentunya kita mendengarnya dengan empati, supaya yang kita interview itu memberikan jawabannya dengan leluasa ya teman-teman, dan jangan juga apa yang memang mereka dapatkan informasinya. Gunakan pertanyaan sebagai panduan, sehingga tadi sudah ada contoh ya beberapa pertanyaan terkait interview, sehingga kita bisa memberikan pertanyaan tersebut sebagai panduan, menghindari defensif dan fokus pada pengumpulan informasi. Setelah kita selesai interview, kita perlu memvalidasi informasi dan cross-check dari beberapa sumber, dan tujuan kembali daftar pertanyaan setelah beberapa sesi dan identifikasi narasumber tambahan bila diperlukan. Milestone yang kelima adalah dokumen bisnis review dan workshop survei. Di sini kita mendokumentasikan catatan detail hasil interview untuk referensi tim perencanaan dalam merencanakan proyek informasi. Prinsip yang perlu kita terapkan yaitu adalah menjaga kerahasiaan dalam informasi yang kita dapatkan dari interview dengan melindungi informasi sensitif atau menggunakan anonim. Nah, setelah itu kita bisa membagikan catatan kepada narasumber untuk review dan koreksi bisa bila diperlukan untuk cross-check informasi yang telah kita susun. Kemudian tunjuk aturan khusus saat workshop untuk mencatat hasil diskusi, rekap dan rangkum hasil survei pertanyaan, dan masukkan data dalam dokumen rencana dan tampilkan ringkasan grafik di presentasi. Milestone yang ke-6 yaitu review and confirm business input. Ini merupakan milestone yang terakhir dalam business review. Di sini apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah menyampaikan ringkasan status pada pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, melaporkan jumlah dan daftar individu yang telah diwawancarai jika mewawancarai, meminta masukan apakah diperlukan interview tambahan dari hasil yang telah didapatkan, dan mengklarifikasi informasi yang belum jelas atau tidak konsisten. Misalkan setelah kita wawancara ternyata ditemukan informasi yang tidak konsisten antar yang diwawancarai ya. Dan yang terakhir adalah melakukan sebelum tahapan analisis jumlah. Jadi semua tahapan ini harus clear dan semua outputnya itu harus clear sebelum kita memulai tahapan analisis. Nah, kita memasuki stage yang terakhir dalam tahap visioning. Tahap ini bertujuan memastikan pemahaman sudah benar dan disepakati oleh stakeholder. Tahap ini fokus untuk memastikan dan mengonfirmasi dokumen hasil analisis sesuai dengan yang disepakati oleh stakeholder. Milestone yang pertama adalah dokumen current business description, vision, value, goals, dan seterusnya. Dalam perencanaan strategi SI, catat hal-hal berikut terkait dengan bisnis, sehingga kita harus memahami dan mencatat apa saja yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah business situation. Ini meliputi history, description, financial, summary customer, vendors, industry, information, and competition. Kemudian berkaitan dengan business direction, vision, charter, vision value, goals, dan lain sebagainya.
Nah, ini merupakan gambaran ya teman-teman ya, ketika kita dalam menentukan dokumentasi bisnis saat ini seperti apa. Maksud yang kedua adalah dokumen industri, bisnis trend, business and customer requirement. Jadi ini adalah data yang kita dapatkan dari luar. Yang pertama adalah kita bisa menganalisis environmental business requirement. Ya, ini merupakan kebutuhan tingkat tinggi perusahaan yang muncul dari jenis produk atau bisnis yang dijalankan, dan karena tiap departemen memiliki kebutuhan berbeda, kita perlu mendiskusikan secara berkelompok dapat membantu untuk menyelaraskan informasi yang kita dapatkan. Yang kedua adalah external business requirement. Setiap pihak yang memiliki kepentingan terhadap bisnis, termasuk pelanggan langsung dan akhir, influencer, serta pihak lain seperti pemasok, mitra strategis, dan regulator. Yang terakhir adalah bisa dengan melakukan value chain analysis. Selain memahami kebutuhan pelanggan dan pemasok, perusahaan perlu meninjau seluruh value chain dari bahan baku hingga produk sampai ke pelanggan untuk meningkatkan efisiensi melalui kolaborasi dan pemanfaatan teknologi, tanpa mengabaikan pihak penting dalam rantai tersebut. Kemudian kita juga bisa menganalisis business measure, yaitu dengan menunjukkan kesehatan dan arah bisnis, fokus pada indikator utama yang digunakan manajemen, termasuk kebutuhan real time serta ukuran yang belum tersedia, namun diharapkan untuk mengukur kinerja perusahaan. Yang terakhir adalah bisnis proses, yaitu mendokumentasikan proses bisnis kritis, apa yang dilakukan perusahaan ya, tentunya kegiatan utama, untuk menentukan prioritas di engineering serta nilai kesiapan organisasi, karena efisiensi proses mempengaruhi keberhasilan perusahaan dan dapat mendorong perubahan atau pergantian sistem IS dalam perencanaan strategis. Ini beberapa ya teman-teman ya, contoh atau poin-poin penting yang kita bisa dapatkan dari business requirement. Ini juga contoh dari SWOT analisis, apa saja yang bisa dianalisis dari suatu bisnis. Maksud yang keempat adalah dokumen business impact of IS, sehingga kita bisa menganalisis dampaknya informasi kepada bisnis itu seperti apa. Kita bisa melakukan analisis dampak situasi strategi, SWOT analisis, dan tujuan bisnis terhadap disinformasi. Dapat juga meninjau setiap business goal dan mengidentifikasi bagaimana sih sebenarnya informasi ini dapat mendukung pencapaian dari perusahaan. Evaluasi customer activity cycle dari kebutuhan hingga disposal. Identifikasi peluang peningkatan kemudahan, kecepatan, dan akses layanan. Dengan terakhir adalah memanfaatkan teknologi, misalnya internet, untuk meningkatkan nilai bagi perusahaan. Nah, ini merupakan hubungan dari bisnis objektif, AS objektif, observation, dan improvement area. Kita sudah tahu objektif dari bisnis seperti apa, sehingga kita bisa menyusun AS objektif dan kira-kira area mana yang perlu diimprove dari analisis yang kita lakukan. Kemudian, milestone berikutnya adalah review and confirm business situation understanding. Setelah kita mendapatkan data-data yang kita lakukan tadi, kita review kembali dengan melakukan presentasi singkat arah bisnis kepada eksekutif manajemen untuk konfirmasi, identifikasi, dan menyelesaikan informasi yang bertentangan hingga tercapai konsensus. Jika perlu, ada bisnis planning komprehensif, proses ini dapat memicunya. Setelah disepakati, kita bisa menyampaikan ke AS Steering Committee untuk validasi tambahan. Dan terakhir adalah melakukan komunikasi ke tim informasi agar selaras dengan arah perusahaan. Oke, baik, itu adalah 3 tahapan dalam visioning phase. Oke, untuk tahap analisis kita bahas di pertemuan berikutnya.